Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran Fisika Itu Mudah. Oke, kali ini kita akan membahas tentang gelombang stasioner ya. Oke, untuk selanjutnya perhatikan uraian dan aplikasi konsep untuk gelombang stasioner. Ya, gelombang stasioner kita bagi menjadi dua jenis. Ya, yang pertama gelombang stasioner ujung bebas ya. Kemudian nanti kita akan membahas tentang gelombang stasioner pada ujung tetap. Nah, di sini apa itu gelombang stasioner? Gelombang stasioner adalah gelombang hasil perpaduan dua atau hasil interferensi antara dua buah gelombang atau lebih di suatu tempat pada waktu yang bersamaan. Oke. Nah, sekarang di sini bayangkan ini ada tali panjangnya AB ya. Ya. Nah, AB ya. Nanti di antara A dan B tidak di tengah-tengah itu ada titik C misalkan ya. Ini warna merah. Jaraknya kita sebut XC ke A itu. Kemudian C ke B ke ujung pantul, ujung bebas yaitu X. Nah, B itu ujung bebas artinya apa? Jadi ini bisa bergerak turun naik bergantung pada posisi gelombang yang datang pada saat itu. Nah, di sini nanti misalkan A ke B atau AB itu panjangnya L. Berarti nanti L itu adalah XC ditambah X. Nah, kalau ditanyakan XC atau ditanyakan X itu gampang, tinggal L min X saja. Itu kalau ditanyakan XC, jarak antara A ke C. Tapi biasanya gelombang stasioner itu dinyatakan dengan X atau jarak titik ke suatu ujung pantul ya. Oke, kita getarkan ujung A ya supaya nanti timbul gelombang yang datang atau timbul gelombang yang merembet dari A melewati titik C menuju B ujung pantul. Oke, untuk selanjutnya perhatikan slide berikutnya. Ini masih yang tadi, ini permukaan air atau tali ya. Kemudian ini ujung A digetarkan turun naik. Nah, sehingga nanti B ikut naik ke atas. Ya. Nah, ini hasil interferensinya. Ya. Kita ulangi lagi. Nah, berarti nanti titik C itu mengalami dua kali simpangan oleh gelombang datang yang merah tuh dan oleh gelombang pantul yang biru kecil deh. Oke. Nah, kita bahas ini sekarang. Kita bahas. Ini tadi titik A ya. Titik A yang ini titik C di sebelah sini tadi nih. Sebelah sini ya. C. Nah, ini titik B atau ujung pantul. Nah, nanti di sini adalah XC. Kemudian dari C ke B kita sebut X ya. Nah, hasil interferensinya di sini terjadi perut gelombang ya. Perut gelombang jaraknya kita sebut X perut ya. XP. Nah, di sini juga sama ada simpul. Nah, jaraknya ke ujung pantul kita sebut X simpul. Oke. Nah, sekarang simpangan titik C oleh gelombang datang itu Y1. Berarti untuk gelombang datang kita tulis begini. Y1 ya sama dengan A sinus 2V kurung T per T min X per lambda ya. Nah, X-nya adalah XC bukan X ini ya. Kenapa? Karena kita ngitungnya dari ujung getar ya. Nah, maka Y1 sama dengan kalau XC diganti dengan yang tadi, misalkan kita ganti lagi ya. L sama dengan XC min X ya. Bukan X. L sama dengan XC plus X ya. Berarti nanti XC sama dengan L min X. Nah, nanti masukkan ke sini. Akan diperoleh A sinus ya. Sinus 2Pi dalam kurung. Karena X itu L min X berarti T per T ya. Min L per lambda ya. Plus X per lambda ya. X per lambda. Kenapa plus? Karena di sini kan min kali L berarti min L per lambda. Min kali min X berarti plus X per lambda. Ya, ini gelombang yang pertama ya. Nah, sekarang gelombang pantul.
gelombang pantul, ya, masih itu tuh juga gelombangnya. Nah, nanti di sini menyimpangkan titik C itu yang kedua kali Y2, berarti A sinus ya 2P dalam kurung T per T, dah, min XC per lambda. Nah, untuk gelombang pantul, XC itu tidak lagi L min apa L min X, tapi di sini A ya sinus ya 2P dalam kurung T per T. Nah, di sini XC-nya ya min ya. XC-nya itu ini terlalu panjang dan saya hapus dulu ya. Nah, berarti min L plus X. Kenapa L plus X? Karena gini, A ujung getar digetarkan maka akan timbul gelombang baru yaitu gelombang merah. Nah, menempuh jarak L ya. Jarak L. Kemudian dia balik lagi di hasil pemantulannya warna biru. Nah, menyimpangkan titik C berarti nanti L plus X ya untuk gelombang pantul. Nah, berarti ini jumlahkan saja. Jumlahkan. Atau buka dulu nih itunya perkaliannya N sin 2P ya dalam kurung T per T udah min L per lambda ya dikurangi X per lambda. Nah, sekarang jumlahkan ya. Jumlahkan. Maka titik C ya. Titik C itu menyimpang sejauh YC sama dengan Y1 ditambah Y2 ya. Nah, berarti YC sama dengan ya A sinus ya 2P dalam kurung T per T ya min L per lambda ya plus X per lambda ya. Nah, terus ditambah ya ditambah A ya sinus 2P dalam kurung T per T ya min L per lambda min X per lambda ya. Nah, di sini sama dengan alfa plus beta. Yang ini alfa, yang ini beta ya. Maka nanti diperoleh YC sama dengan 2A ya. Dan 2A kemudian ini sinus ya, setengah kali 2P dalam kurung. Nah, ini jumlahkan T per T ya. T per T ya. Min L per lambda plus X per lambda ya. Kurung tutup. Bukan kurung tutup, sorry. Bukan kurung, belum dikurung nih. Ya. Ini panjang sekali ini penurunannya. Dikurangi ditambah ya. Karena ini alfa plus beta. Alfa plus beta. Berarti nanti tinggal T per T ya. Min L per lambda ya, plus ya. Bukan plus min X per lambda ya. Ini panjang sekali nih. Kali cos 2P kali setengah dalam kurung nih T per T ya. Min L per lambda plus X per lambda. Nah, kali min ya. Hasilnya kan alfa min beta. Nah, berarti di sini min ya. Sorry. Min kali min ya. Min berarti min T per T ya. Ini min T per T plus L per lambda ya. Terus plus X per lambda. Nah, kenapa begini? Karena gini ya. Sin A, sinus A plus sinus B ya. Nah, ini seharusnya ini dulu tadi 2A ya. Oke. Sinus alfa ditambah beta kali kanan setengah ya. Kali cos alfa ya. Kali kanan setengah pada sini dulu. Cos alfa ya min beta kali kanan setengah atau setengahnya dimasukkan di sini ya. Cos setengah beta. Nih, boleh. Di sini sin setengah ya. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, maka nanti diperoleh YC sama dengan ya 2A ini apa susah? Sinus Pi ya, kurung. Nah, ini yang dicoret adalah X ya. Ini dengan ini habis kan? Nah, oke. Nah, terus ini habis juga. Ini habis dengan ini. Kemudian L habis dengan ini. Maka tinggal
X per lambda, X per lambda. Berarti boleh ditulis gini, 2T per T ya, min 2L per lambda ya, kali cos ya, V ya, kurung. Nah ini sini X, yang ini X ya, per lambda. Berarti 2X per lambda. Maka diperoleh ini persamaannya panjang sekali. 2A ya. Dan ini kedalamkan cos 2V X per lambda. Terus kalikan dengan sin ya. Ini kan 2 ya, keluarkan 2V. Nah, T per T min L per lambda. Nah, rumusnya boleh ini. Atau begini juga boleh. YC sama dengan 2A ya. Cos 2Vx per lambda. Nah, kalikan sin ya. 2P. Nah, ini ganti F kali T min L per lambda. Seperti itu ya. Nah, jadi rumusnya boleh ini. Terserah pilih. Oke. Itu persamaan yang ada yang terjadi untuk gelombang stasioner ujung bebas ya. Nah, ini boleh disingkat ya, boleh disingkat. Ini disebut amplitudo titik C ya. YC sama dengan ya. YC sama dengan, saya hapus nih agak jelek biar rada bagus sedikit ya. Ya. Ini C ya. Nah, ini A titik C ya. Itu boleh diganti dengan ini sin ya, 2V dalam kurung F kali T min L per lambda gitu ya. L panjang tali atau panjang jalur ya. Kemudian lambda panjang gelombang ya. Kemudian F adalah frekuensi. Kemudian AC adalah amplitudo gelombang di titik C. Oke, akibat gelombang stasioner. Nah, itu persamaannya ya. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Ini hanya sekedar pengetahuan untuk kalian. Sebab nanti kalau ulangan tidak akan ditanya turunannya. Kecuali kalian itu jurusan teknik-teknik atau fisika. Oke, lanjut. Nah, masih yang tadi ya. Masih yang tadi. Nah, gelombang pantul. Nah, nanti diperoleh seperti itu. Nah, sekarang persamaan yang tadi boleh diganti seperti ini. Nah, berarti saya tulis lagi persamaan simpangan gelombang itu boleh tulis 2A cos 2V X per lambda ya. Kalikan sin 2V ya, kurung F kali T min L per lambda ya. Dimana ini amplitudo ya, ini amplitudo. Nih, amplitudo titik C, jadi YC sama dengan A di C ya, itu sin. Ini titiknya bisa B, bisa D, apa saja ya, yang penting notasian. Nah, F kali T min L per lambda ya. Oke, sekarang kita ngitung berapa letak perut gelombang. Nah, ini kita akan menghitung atau menentukan persamaan baku untuk letak perut ke N, XP ya, XP ke N. Dan kita akan menghitung letak simpul yang ke N, X simpul ke N. Oke. Letak perut akan terjadi jika amplitudo di titik C atau di suatu titik itu sama dengan 1 ya, atau maksimum ya, bukan 1, maksimum. Nah, kenapa? Karena begini, AC itu sama dengan 2A cos 2V X per lambda ya. Taruh saja ini ya. Ini kita sebut theta. Berarti nanti ini akan maksimum ketika cos theta atau cos theta itu bernilai 1. Nah, theta itu berarti untuk kosinus adalah 0. 0 V ya. V 180, 360 ya. Berarti di sini 0 V ya. V kemudian 2 V. Kemudian di sini ada N-1 V. Nah, supaya kita bisa menentukan
ke N ya. Oke, nanti di sini ganti ya, theta itu 2pi ya. 2pi X per lambda sama dengan dalam kurung N min 1 pi ya. Oke, coret ininya pi-nya sehingga nanti diperoleh ya 2pi bukan 2pi, 2X per lambda ya sama dengan N min 1. Nah, sehingga nanti diperoleh perut ke N itu N min 1 kalikan lambda per 2. Ini balikan ya, ini ke bawah kan. Nih. Nah, itu letak perut ke N ya. Tuh. Nah, sekarang letak simpul ke gelombang ke N. Berarti tinggal nyari begini. Simpul akan terjadi jika amplitudo di suatu titik, ini kebetulan titiknya adalah titik C, ya, itu berarti harus minimum atau 0 ya. Nah, kapan 0? Ketika cos theta bernilai 0 ya. Nah, berarti cos theta bernilai 0, berarti tetanya itu pasti 90 derajat karena cos 90 adalah 0. Berarti di sini 90 itu pi per 2, kemudian 3 pi per 2, kemudian di sini boleh langsung aja 2n min 1 kali pi per 2 ya. Oke, ganti tetanya dengan 2 pi x per lambda ya, ganti 2 pi. Nah, dari sini nih, dari ini yang tadi 2 pi x per lambda sama dengan pakai yang 2n min 1 kalikan pi per 2. Coret ya. Oke, coret. Nah, berarti x simpul ke N itu berlaku begini rumusnya. 2n min 1 kali lambda ya. Lambdanya naikkan ke sini. Lambda per 2 kali 2. Berarti lambda per 4. Nah, ini letak simpul ke N. Ya. Ini letak perut ke N. Oke. Nah, jadi nanti ada simpangan gelombang ujung bebas dengan persamaan Y sama dengan 2A cos theta atau 2A cos 2px per lambda. Kemudian letak simpul ke N berarti 2N min 1 ya. 2N min 1 kalikan lambda per 4 ya. Nah, gitu untuk simpul ke N. Nah, sekarang untuk perut ke N itu sama saja dengan N min 1 ya. Itu lambda per 2. Nah, di sini rumusnya nih, ada rumusnya ya. Oke. Ya. Nah, ini berarti perut ke N min 1 kali lambda per 2 simpul ke N berarti 2N min 1 lambda per 4 ya. Nah, N-nya mulai dari 1, 2, 3 sampai seterusnya. Oke. Nah, sekarang konsep-konsep atau rumus-rumus pada ujung bebas, gelombang stasioner ujung bebas kita aplikasikan ke soal ya. Perhatikan uraiannya. Nih, ini ada gelombang stasioner merambat dengan persamaan menyimpangkan suatu titik yaitu Y sama dengan 0,5 cos 2 Vx sin 10 pi T di mana Y dan X dalam meter, T dalam sekon. Hitung panjang gelombang, frekuensi, dan cepat rambat. Oke, kita kerjakan. Nah, perhatikan nih. Kalau ada soal seperti ini, kalian tulis lagi soalnya. Y sama dengan 0,5 ya, cos boleh dikurung 2px kali sin 10 pi T ya. Nah, rumus aslinya Y sama dengan 2A cos 2px per lambda. Nah, kali sinus 2pi dalam kurung F kali T ya. Tapi di sini tidak ada L ya, maka ini juga ikut F kali T-nya. Nah, kenapa? Karena kemungkinan ini panjang sekali. Nah, sekarang kalau ditanyakan panjang gelombang, berapa lambda nih? Perhatikan nih. Ini gampang sekali nih. Perhatikan, untuk mencari lambda, maka kalian gunakan yang ini. Dengan ini ya. Berarti kan sama, setara nih. Berarti 2Vx per lambda
itu sama dengan 2πx. Perhatikan coba, ini kita jangan salah di sini. Coret dengan ini ya. Ini tinggal 1 per lambda sama dengan 1. Berarti lambda itu 1 per 1, yaitu 1 meter. Nah, itu. Nah, sekarang frekuensinya berapa? Frekuensi. Nah, frekuensi gunakan yang ada T-nya. Atau yang ada di variabel T. Berarti tinggal 10pi ya. Boleh tulis T-nya atau juga tidak apa-apa. Nah, di sini ganti lagi 2pi F ya. Nah, coret pi-nya dengan 2 atau biarkan dulu biar kelihatan sama dengan 2F. Nah, berarti frekuensinya berapa? 10 per 2. Awas jangan 2 per 10. Ya, berarti ini 5 Hz ya. Oke, gitu. Nah, sekarang ditanyakan cepat terambat gelombang. Cepat terambat kalau pilihan ganda kalian gunakan variabel T dibagi dengan variabel X. Berarti gini, V sama dengan variabel T kan berarti 10V 10V ya. Berarti 10V dibagi dengan variabel X berarti 2V ya. Ini hasilnya 5 ya. 5 meter per sekon. Nah, bagaimana dengan menggunakan rumus ini? V sama dengan lambda kali F ya. Lambdanya adalah 1, F-nya adalah 5. Hasilnya sama dengan seperti yang atas, meter per sekon. Oke, itu soalnya ya. Itu penjelasannya. Nah, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Ini panjang sekali ya. Suatu as tambang panjangnya 20 meter. Oke, kita tulis langsung. L 20 meter. Nah, kemudian dibiarkan bebas ujung lainnya dan ujung satunya digetarkan dengan frekuensi berarti M ya. Ini 13 Hz. Kemudian gelombang beramat pada tambang pada tali ya. Sama amplitudenya 8. Berarti A sama dengan 8. Oke, 8 cm. Nah, sekarang panjang gelombangnya itu ada lambda sama dengan 10 meter. Nah, suatu titik B. Nah, ini kan berarti B bukan C. XB itu 5 per 6. Dari mana? Dari ujung bebas atau dari ujung pantu. Nah, waktunya itu 1 per 6. Berapa amplitudo, simpangan, dan jarak simbol dan perut yang kedua dihitung dari ujung bebas. Ya. Oke, itu ada soalnya seperti itu. Kita cari nomor A. Nomor A amplitudo di B. Nah, kita gunakan AB sama dengan 2A cos 2pi X per lambda. Ini tinggal masukin aja. 2 kali 8 ya. Kali cos 2pi. Nah, X-nya itu 5 per 6 ya. Lambdanya ada 10 ya. 2 kali 5 udah 10. Berarti hasilnya ini 16 kali cos pi per 6. Pi per 6 itu kan 30. Berarti 16 kalikan setengah akar 3. Cos 30 kan setengah akar 3. Berarti ini hasilnya 8 akar 3 meter ya. Nah, itu. Nah, sekarang bagaimana untuk simpangan? Simpangan itu di titik B. Berarti kita langsung B sama dengan YB-nya berapa? Berarti YB itu AB kali sinus 2P dalam kurung F kali T dikurangi L per lambda ya. Oke, ini sudah dapat tadi. Kita hitung 8 akar 3 sinus 2P ya dalam kurung F-nya 13. F-nya 13 nih ya, 13 Hz. Nah, kemudian waktunya 1 per 6. Berarti 13 kali 1 per 6. Dikurangi L-nya 20. Dibagi lambdanya 10 ya. Udah jelas di sini 8 akar 3 ya. Sinus 2P nah, dalam kurung 13 per 6 dikurangi 2 ya. Oke. Berarti ini 8 akar 3 sinus 2P. Nah, 6 kali 2 12. 12 dikurangkan ke 13. Berarti hasilnya adalah 1 per 6. Oke. Nah, oke. Nanti 8 akar 3 kalikan sinus. Nah, sinus pi per 3. Nah, ini 60 derajat kan? Berarti 8 akar 3 kalikan sin 60 berarti setengah akar 3.
Nah, setengah akar 3 kalikan akar 3 berarti kan 3/2. 3/2 kali 8 berarti 4 akar 3. Ya. Sorry. 4 akar 3 kali akar 3. Berarti hasilnya 12. Sorry. Ya. Ini 12 ya. Ya, 4. Ini setengah kali 8, 4 ya. Jadi nanti tinggal 4 kali 3 ya. 4 kali 3 yaitu 12 cm. Itu untuk option B atau pertanyaan B. Nah, sekarang bagaimana option C? Option C di slide berikutnya. Ya. Nah, option C ditanyakan letak perut dan simpul kedua. Nah, berarti kita gunakan rumus baku. Ya. Rumus bakunya apa? Yang ini. C1 letak simpul kedua. Nah, berapa? Berarti X simpul kedua itu sama dengan 2N min 1 ya, kali lambda per 4. Ini udah rumus baku ya. Gitu. Nah, tinggal masukkan saja 2 kali 2 dikurangi 1 ya. Kalikan lambdanya di sini 10 dibagi dengan 4. Dan berarti di sini 30/4 ya. 30/4 atau boleh di desimalkan 7,5 meter ya. Nah, sekarang untuk C2 ya. Untuk C2 ditanyakan berapa perut kedua. Nah, perut terjadi jika kosinusnya bernilai 1 ya. Nah, kenapa kosinus? Karena ini ujung pantul bebasnya. Berarti X perut yang kedua itu 2N min 1, bukan N, N min 1, sorry. Ya, saya hapus ya. Nah, N min 1 kalikan lambda per 2. Nah, tinggal masukkan 2 ya, dikurangi 1, 10/2. Ini berarti hasilnya adalah 5 ya, 5 meter. Oke, kita setelah menjawab option C, jarak simpul dan perut kedua dihitung dari ujung bebas. Nah, kalau dari ujung getar, nah berarti tinggal 20 dikurangi 5, kemudian 20 dikurangi 7,5 ya. Oke, itu bahasan dan penyelesaian untuk soal 2. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, sekarang di sini kita akan membahas tentang gelombang stasioner ujung tetap. Ya. Nah, kalau di ujung tetap, itu gelombang akan dipantulkan 180 derajat. Nah, seperti yang ini. Merah ke atas. Nah, tetapi dia akan dikembalikan dari ujung pantul ke arah kiri dari bawah ya. Dari fase bawah. Nah, sama. Nah, tadi tinggal ini titik C ya. Ini titik C. Yang ini titik B ya. Yang ini titik A tadi di sini. Jarak A ke C sama ya, kita sebut XC. Jarak C ke B kita sebut X saja dari sini ke sini ya. Dan panjangnya sama, L sama dengan LAB sama dengan XC plus X. Nah, karena di sini dipantulkan sempurna ya, maka nanti persamaannya tinggal ganti saja ya. Kita tidak akan menurunkan lagi persamaan gelombang untuk stasioner ujung tetap ya. Tapi nyontoh ya. Nyontoh aja. Untuk gelombang ujung bebas, stasioner di ujung bebas itu kan sinnya ada di ujung atau di luar. Berarti ini tinggal dibalikan. Y ya di suatu titik tinggal 2A. Nah, tadinya asalnya cos jadi sin 2pi X per lambda. Nah, kalikan cos 2pi ke dalam kurung F kali T min L per lambda ya gitu. Atau nanti YC sama dengan amplitudo di suatu titik C ya misalkan. Ini jadi cos 2pi dalam kurung F kali T min L per lambda gitu ya. Nah, letak perut kita tidak akan menurunkan lagi X perut ke N ya. Itu ganti dari simpul ya. Dari simpul, berarti letak perut itu tinggal 2N min 1 dibalikan ini lambda per 4. Nah, begitu juga dengan letak simpul. Diambil dari letak perut pada gelombang stasioner ujung bebas. Berarti X simpul ke N itu N min 1. Nah,
kali lambda per 2. Gitu ya. Nah, tinggal membalikan saja. Kuncinya gimana? Hafalkan dulu rumusnya, baru kerjakan soal-soalnya. Soal-soal di soal latihan. Ya, sekarang tidak perlu bingung dengan soal banyak ya di Google. Tinggal nyari. Zaman sekarang jangan modern, jangan susah-susah ya. Oke, itu persamaan gelombang pada ujung tetap. Contoh apa? Gelombang ujung tetap, gelombang stasioner ujung tetap. Kolam renang. Itu tembakan kolam renang disebut ujung tetap. Ya, ketika seseorang loncat ke air kolam, nanti akan timbul gelombang baru dan gelombang yang datang pertama kali akan dipantulkan searah dengan gelombang datang tadi atau berlawanan dengan arah gelombang tadi sehingga nanti suatu saat berinterferensi. Itu contohnya ya. Oke, lanjut ke aplikasi. Oke, di sini ada soal ya. Ada soal persamaannya Y sama dengan 0,5 sin 3 pi X kali cos 15 pi. Ya. Ini pertanyaan apa? Pertanyaannya hitung cepat terlambat gelombang. Nah, kalau ada soal seperti ini, tulis lagi rumusnya 0,5 atau tulis dulu soalnya sinus ya, 3 pi X ya kali cos 15 pi T. Oke. Nah, sekarang rumus aslinya ini berarti Y sama dengan 0, bukan normal. Sorry ya, sorry ini ada kesalahan. Nih. Nih, ini berarti 2A ya, sinus ya, 2 pi X per lambda kali cos 2 pi F kali T tanpa L per lambda. Kenapa? Karena di sini juga di soal tidak diketahui. Berarti panjang sekali ya. Nah, sekarang hitung cepat terlambat gelombang. Tetap, kalaupun pertanyaannya cepat terlambat gelombang, maka kalian harus nyari panjang gelombangnya berapa ya. Kecuali pilihan ganda. Kalau pilihan ganda tinggal 15 pi dibagi dengan 3 pi, hasilnya 5 ya. Oke, masuk. Berarti 3 pi X sama dengan 2 pi X per lambda ya. Coret pi X-nya. Nih, berarti tinggal 3 sama dengan 2 per lambda. Berarti lambda sama dengan 2 per 3 meter. Gitu ya kan? Oke. Nah, sekarang cari dulu atau cari lagi nilai dari frekuensinya berapa. Frekuensi asalnya dari sini 15 pi sama dengan 15 pi dan 2 pf. Berarti ini sih 2 pf itu sama dengan 15 pi ya. Coret pi-nya. Nah, maka f-nya itu 15 per 2. Tidak usah pakai 7,5 nanti juga akan habisnya. Nah, cepat terlambat sekarang berapa? Itu lambda kali f. Nah, berarti pi sama dengan lambdanya adalah 2 per 3, ya. 2 per 3, kemudian, kok ini ya, 3, kemudian ini frekuensinya 15 per 2. Ini coret 2-nya. Nah, tinggal 15 per 3, hasilnya 5. Boleh pakai ini? Boleh kalau pilihan ganda. Berarti yang variabel T itu 15 pi, variabel X berarti 3 pi. Udah 3 pi. Hasilnya berapa? 5 meter per sekon. Sama ya. 5 meter per sekon. Gitu. Oke. Itu bahasan untuk hitung cepat terlambat gelombang. Atau kita membahas tentang cepat terlambat gelombang. Nah sekarang pertanyaan. Perut ketiga. Nah, berapa perut ketiga? Nah, di sini boleh menggunakan rumus langsung atau boleh menggunakan turunan. Saya akan ngasih contoh pakai turunan. Turunan dari mana? Dari turunan dari sini nih. Berarti perlu terjadi jika sinus theta ya. Sinus theta bernilai 1. Ini sinus theta ya tuh. Sinus theta. Udah? Atau ini yang dekat aja. Nah, berarti tetanya berapa? Theta itu pasti 90 derajat. Maka gunakan 2n-1 pi per 2 ya. Oke? Nah, di sini ada panjang gelombangnya. Ada, sudah tercantum di dalamnya. Udah secara otomatis. Masukkan ini 3 Vx ya sama dengan 2n-1 kalikan pi per 2 ya. Oke, coret pi-nya. Maka X perut ketiga yaitu 2 kali 3 min 1 ya. Oke, belum ada minnya.
belum ada satunya nih. Berarti min 1 kalikan 1/3 kali 2 ya nih. Berarti 6. Nah, nanti hasilnya adalah 5/6. Ini kan 2 kali 3 6 dikurangi 1 5 kalikan 1 5/6 meter. Itu letak perut ketiga. Nah, sekarang kita jauh. Bagaimana kalau simpul yang ke-6? Udah tinggal sinus theta itu bernilai 0, maka tetanya itu pasti 0, pi 3, pi 2, pi. Nah, ini berarti n minus 1 kalikan pi ya. Nah, ini ganti lagi 3 pi x ya. 3 pi x sama dengan n minus 1 kalikan pi. Oke, tutup. Berarti coret ya. Coret. Nah, berarti 3x simpul sama dengan n minus 1 ya. Oke. Ini pi udah pi ya. Berarti nanti x simpul yang ke 5 itu berarti tinggal 5 dikurangi 1/3. Hasilnya x simpul yang ke-5 itu 4/3 meter. Jadi tidak usah pakai desimal 1,33 ya. Nggak usah. Gitu ya. Nah, oke, gampang kan? Kita sudah menjawab soal yang ketiga gelombang stasioner ujung tetap. Oke. Nah, sekarang soal yang keempat nih. Nah, di sini tidak ada pi-nya, tidak usah pusing ya. Nah, berarti nanti frekuensinya juga tanpa F. Contoh ya, ini. Frekuensinya berapa? Berarti tinggal 2 pi F ya sama dengan 20. Berarti F-nya sama dengan 10/pi ya. Berapa panjang gelombangnya? Lambdanya berapa? Kalau ditanya nih, berarti pi X ya 4x sama dengan 2 pi x per lambda ya. Oke, coret x-nya. Coret ininya dengan ini. Berarti ini 2 sama dengan pi per lambda. Berarti lambda udah jelas berapa? Pi per 2. Cepat teramatnya tinggal ngalikan ke sini. Ya. Berarti pi sama dengan 10. Oh, sorry ini terlalu dekat ya. Balik lagi. Ini agak kacau nih. Apa namanya? Terpijit ya, kepijit. Oke. Ya. Nah, ini ada kesalahan. Bentar ya. Nah, ini berarti tinggal lambda F ya sama dengan pi per 2 kalikan dengan 10/pi. Hasilnya adalah 5. 5 meter per sekon. Udah 20 bagi 4 saja udah 5. Itu gampang kan? Nah, sekarang letak simpul letak simpul ke 6 perut ketiga. Berarti letak perut itu terjadi jika ini berarti sinus theta bernilai 1. Berarti theta itu yang tadi 2n min 1 kalikan pi. Pi-nya pi per 2. Ini ganti 4x sama dengan 2n min 1 ya, kali pi per 2 ya. Udah. Nah, berarti x perut ketiga sama dengan 2 kali 3 dikurangi 1 kalikan pi per 8. Nah, 8 dari mana? 4 kali 2. Udah? 2 kali 3, 6 dikurangi 1 berarti 5. Berarti simpul perut ketiga itu 5 pi per 8 meter lah ya. Oke, gampang kan? Nah, sekarang simpul ini bukan simpul ketiga, bukan perut ketiga nih, sorry. Bukan perut ketiga. Ini perut kelima nih, sorry ya. Saya ganti ya. Oke, ini saya ganti. Nah, ini berarti 2 kali 5 ya, sorry. 2 kali 5 dikurangi 1, berarti ini 10. 10 dikurangi 1 berarti 9. Berarti 9 pi per 8. Kayak itu ralat ya. Nah, sekarang simpul yang ketiga. Sekarang main simpul ya. Berarti sinus theta itu bernilai 0. Berarti tetanya itu yang tadi n min 1 kalikan pi ya.
Nah, tetanya ganti dengan 4x. Langsung aja beri notasi x simpul sama dengan n-1 kalikan Pi. Oke, x simpul ke 3, ini benar 3 ya. Itu berarti 3 dikurangi 1 kalikan Pi per 4. Dari mana? Pi-nya dibagikan ke sini. Ya. Oke, nanti di sini 3 dikurangi 1 berarti 2. 2 Pi per 4. Itu setengah Pi. Ya, meter. Ya. Pi-nya jangan 180, tapi 3,14. Kalau saya tulis 9 kali 3,14 per 8. Ini juga sama. 3,14 per 2. Oke, ini gelombang stasioner itu panjang sekali yang memerlukan waktu yang lama karena emang persamaannya juga panjang-panjang. Oke, mudah-mudahan penjelasan konsep gelombang stasioner dan aplikasinya ke dalam perhitungan dapat dipahami dan dapat dimengerti oleh kalian semua. Oke, next video latihan 1 gelombang ya. Dari awal sampai gelombang stasioner. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, jangan lupa tinggalkan komen ya, like ya, subscribe serta share ke teman Anda supaya mereka juga ikut mempelajari dan memahami gelombang stasioner. Secara khusus umumnya adalah gelombang. Oke, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ada kesalahan dalam penampilan ini. Oke. Selamat beraktivitas.